Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Basir Siregar dengan NIM 210306145, kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, adapun tujuan saya di sini adalah untuk membuat video praktikum, yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen kita, yaitu Ibu Tati Vidyanasari SPT MP. Baik, adapun soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan fungsi dari mineral secara umum pada tubuh ternak. Jawabannya, mineral adalah zat padat anorganik yang terbentuk di alam secara anorganik, mempunyai komposisi kimia tertentu dan susunan atom yang teratur. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup, dibutuhkan oleh ternak. Pemberian mineral yang cukup pada ternak diharapkan akan memberikan pengaruh yang besar pada ternak, seperti pertambahan bobot badan, meningkatkan efisiensi pakan, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan stres, kemudian memperbaiki sistem reproduksi pada ternak sehingga ternak bisa bereproduksi secara potensial genetiknya. Baik, lanjut kita ke soal nomor 2, yaitu jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Jawabannya, berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi atas mineral makro dan mineral mikro. Dan di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dan fungsi mineral makro dan mikro. Makro, jenis mineral atau Ca atau kalsium, fungsinya itu pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging, 12% terdapat dalam air susu. Jenis mineral P, fosfor, fungsinya itu pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA, 0,09% terdapat di dalam air susu. Jenis mineralnya itu Na, natrium, fungsinya itu keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi saraf. Jenis mineral Cl atau klorida, fungsinya itu keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. Kemudian ada kalium, fungsinya itu keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, aktivator enzim. Kemudian ada kita ke mikro. Jenis mineral yang ada pada mikro itu, yang pertama ada zinc, fungsinya itu komponen dan aktivator enzim penyembuhan luka. Jenis mineral yang kedua itu ada ferrum atau zat besi. Fungsinya itu pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Kemudian ada cuprum atau tembaga. Fungsinya itu pembentukan hemoglobin, kemudian pigmen, koenzim. Kemudian kita ke iodin. Fungsinya itu konstituen hormon tiroid, kemudian pembentukan hormon tiroksin. Kemudian ada sulfur, fungsinya itu sintesis protein mikroba, otot dan asam-asam lemak. Kemudian kita soal yang ke 3, jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Secara umum, yang dimaksud vitamin dapat dinyatakan sebagai yang pertama, senyawa organik yang terdapat di alam. Yang kedua, komponen bahan makanan namun berbeda dengan KH, lemak, protein, dan air. Yang ketiga, terdapat dalam bahan pakan dalam jumlah sedikit. Kemudian yang keempat, merupakan nutrien esensial. Kemudian soal yang keempat, sifat-sifat umum dari vitamin. Sifat umum vitamin itu, yang pertama itu larut dalam lemak, terdiri dari unsur CHO, mempunyai bentuk provitamin atau precursor vitamin yang biasa diubah menjadi 7 vitamin dalam tubuh. Contoh, provitamin A dan provitamin D. Kemudian tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Kemudian untuk menyusun struktur jaringan, kemudian diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian diserap bersama lemak.
Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam lemak. Dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekskresikan lewat feses. Kemudian kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Kemudian lanjut kita ke soal nomor 5-nya itu. Jelaskan jenis-jenis vitamin beserta fungsi pada tubuh ternak. Jawabannya itu vitamin A atau retinol. Semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak terdapat dalam tumbuhan. Sebagian vitamin A, melainkan sebagai prekursornya, yaitu karotin atau lazim dinamakan provitamin A karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Proses konversi provitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa usus halus. Defisiensi dapat dijumpai apabila penyerapan lemak menurun. Empedu tidak ada. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Anoreksia adalah hilangnya nafsu makan yang mengakibatkan kematian. Kemudian, yang pertama berhentinya pertumbuhan, yang kedua hilangnya keseimbangan atau ataksia, yang ketiga warna kuning pada sisi kaki dan paru menjadi hilang, yang keempat adanya zat putih keju pada mata. Vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama itu membantu proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Yang kedua itu fungsinya proses reabsorpsi, berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi Ca dan fosfat dalam darah. Yang ketiga itu deposisi, berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Akibat utama defisiensi vitamin D adalah terbentuknya tulang yang abnormal. Bila terjadi pada ternak muda akan terjadi rakitis, dan bila terjadi pada ternak dewasa terjadi osteomalacia. Gejalanya adalah yang pertama, osteomalacia itu ditandai dekalsifikasi sebagian tulang normal yang menyebabkan tulang menjadi lemah dan rapuh. Osteomalacia terjadi pada ternak dewasa yang tulang-tulangnya sudah tumbuh sempurna, akan tetapi defisiensi vitamin D, Ca, dan fosfor. Seandainya rakitis terjadi pada hewan muda yang sedang tumbuh, yang metabolisme kalsium, fosfor, dan vitamin D terganggu, dan terjadi tulang yang tidak sempurna. Kemudian pada vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama itu reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan. Kemudian yang ketiga, absorpsi, memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Kekurangan vitamin E erat hubungannya dengan kekurangan mineral Se. Yang pertama itu ada encephalomalacia, memperlihatkan gejala kerusakan urat saraf. Seringkali kepala diletakkan di antara kedua kaki atau dilekukan ke belakang sehingga tidak sanggup makan dan minum. Yang kedua itu ada diatesa eksudatif, adalah suatu udema jaringan bawah kulit. Yang ketiga ada distrofi otot, memperlihatkan garis-garis berwarna muda atau ayam berumur 4 mg. Kemudian vitamin K. Vitamin K merupakan senyawa yang penting pada proses koagulasi darah, oleh karena itu semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati. Karena protombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Fibrin inilah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembekuan darah. Kebutuhan minimum vitamin K tergantung pada ransum yang tidak mengandung antistres seperti sulfaquinoxazolin dan obat-obatan lainnya. Akan cukup bila dalam ransum mengandung vitamin K sebanyak 0,6 mg ransum. Dalam keadaan stres atau terserang kosidiosis, berat ayam membutuhkan lebih banyak vitamin K. Dalam keadaan demikian, dibutuhkan 8 mg atau ransum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan vitamin K. Yang pertama itu tersedianya vitamin dalam berbagai bahan pakan. Yang kedua itu penyerapan vitamin K dipengaruhi oleh level lemak, cukup tersedia empedu, bebasnya ayam dari coccidiosis, gangguan usus. Kemudian kita ke vitamin C. Vitamin C berfungsi sebagai anti-stres yang baik karena mampu menghambat produksi hormon kortisol, yaitu hormon yang bisa memicu
turunnya kekebalan ayam saat stres. Fungsi lainnya untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagai antioksidan atau menetralkan racun dan radikal bebas di dalam tubuh. Baik. Baik, selanjutnya kita ke penelitian tentang uji vitamin C pada buah-buahan dan tanaman hijauan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada sari pisang, kemudian ada sari jeruk, kemudian ada sari dari jambu biji, kemudian ada daun lamtoro, kemudian ada sari dari rumput lalang. Baik, adapun bahan yang digunakan yaitu ada lidi. Cairan yang digunakan untuk menentukan vitamin C ada enggaknya pada buah dan tumbuhan yaitu ada betadin atau iodin. Oke. Selanjutnya kita memulai penelitiannya. Adapun cara yang pertama yaitu masukkan air secukupnya pada cairan atau sari dari jeruk. Setelah itu berikan sedikit iodin atau betadin sekitar 10 tetes. Oke, selanjutnya diaduk. Ya, terjadi perubahan warna pada sari jeruk, yaitu warna semakin memucat atau sedikit bening. Selanjutnya ke cairan pada sari pada jambu biji. Masukkan air secukupnya. Kemudian teteskan iodin secukupnya. Setelah itu aduk. Terjadi perubahan warna pada jambu biji. Berarti jambu biji mengandung vitamin C. Setelah itu ke pisang, sari pada pisang. Teteskan kembali iodinnya. Setelah itu aduk. Hanya terjadi sedikit perubahan warna pada pisang, tapi pisang mengandung vitamin C. Baik. Kemudian kita ke sari dari rumput lalang atau teteskan betadin secukupnya, kemudian aduk. Hanya mengalami perubahan warna sedikit. Baik, selanjutnya ke cairan lamtoro. Berikan sedikit air, kemudian cairan iodin, kemudian aduk. Hanya mengalami perubahan warna sedikit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.